Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya, kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini kita akan banyak membahas kisi-kisi PTS. Karena soal itu yang membuat tidak hanya Bu Riana, tapi juga ada Bu Ina. Maka ada beberapa soal yang tidak biasa Bu Riana keluarkan di latihan soal, tapi dikeluarkan sama Bu Ina. Jadi di sini ini kalau yang nggak ikut akan rugi sekali ya, karena Bu Riana akan membahas ya soal-soal yang tidak pernah ya atau belum pernah Bu Riana bahas, tapi dikeluarkan sama Bu Ina, gitu ya. Oke, ini sudah Bu Riana share untuk kisi-kisinya ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya. Untuk yang ini menentukan, kita coba bahas yang sudah sering Bu Riana bahas. Bu Riana tidak akan membahas lagi ya. Bu Riana akan membahas yang jarang dibahas saja. Nah, di sini yang pertama adalah menentukan persamaan yang bukan SPLDV. SPLDV itu apa sih? Sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalau yang bukan dua variabel, maka dia tidak termasuk ini, gitu ya. Mudah ya. Kemudian yang kedua, menentukan model matematika yang tepat dari suatu pernyataan. Misalnya ada soal cerita. Misalnya soal ceritanya gini. Apa ya? Di suatu tempat parkir itu terdapat 10 motor dan 5 mobil. Di mana jumlah bannya, misalnya ban motornya ada 20 gitu ya. Ban mobilnya ada 20 juga. Nah, itu cara membuat model matematikanya di mana? Misalnya motornya diibaratkan X, mobilnya diibaratkan Y, berarti 10 motor, itu contohnya maaf sini ya. 10 motor itu diibaratkannya berarti kalimat matematikanya gimana? Kalau 10 motor berarti kan dia 10X ditambah 5Y gitu ya. Kan ada berapa? 10 motor ditambah ini berarti ada 15 ya. 10 motor ditambah 5 mobil, semuanya ada 15. Bannya berapa banyak? Berarti 20X ditambah, kalau 5 mobil berarti berapa? 20 Y juga ya bannya. Berarti jumlah bannya ada berapa? 40 gitu. Misalnya kayak gitu ya. Nah, ini membuat kalimat-kalimat matematika dari soal cerita. Nanti kalian ada pertanyaan kayak gitu. Oke. Kemudian menentukan himpunan penyelesaian dari dua persamaan linear dari variabel. Ya. Persamaan linear dua variabel ini udah sering ya. Misalnya ada dua persamaan, kalian disuruh mencari ininya, nyari nilai X dan Y-nya, gitu ya. Kemudian ini nggak ada nomornya ya. Karena nggak kasih, sebentar ya. Insert nomornya, ini nomor. Ada 25 soal ya. Sebentar, Biana nomorin deh. Ada 25, benar nggak? 25. Ya, 25 soal. Oke, yang nomor 4, menentukan nilai 7X kurang 8Y dari himpunan penyelesaian dua persamaan linear. Misalnya, sudah diketahui X-nya, misalnya X-nya sudah dari mencari persamaan linear dua variabel, misalnya X-nya diketahui 2, Y-nya diketahui 3. Nah, kalian disuruh mencari 7X dikurangi 8Y-nya. Berarti gimana? 7X dikurang 8Y berarti gimana? X-nya kan pas sudah dicari 2, Y-nya pas sudah dicari 3, berarti 7, X-nya itu 2, 7 kali 2 dikurangi Y-nya 8 kali 3. Berapa 7 kali 2? 14, 8 kali 3, 24. Berapa misalnya hasilnya negatif 10. Nah, kayak gini ya. Jadi, Y-nya nanti dicari pakai SPLDV, Y-nya juga dicari, terus kalian disuruh mencari 7X kurang 8Y-nya berapa. Gitu. Terus ini yang nomor 5.
5 juga sama nih, menentukan nilai A dan B, A plus B dari himpunan penyelesaian dua persamaan linear variabel. Misalnya A-nya, A itu misalnya X-nya, X itu sama dengan A-nya, Y itu sama dengan B-nya. Misalnya X-nya sama dengan ketemu 2, Y-nya ketemu 3. Berarti A ditambah B-nya berapa? A tambah B. Kan X itu sama dengan A, Y itu sama dengan B, gitu. A ditambah B berarti berapa? 2 ditambah 3. Gitu ya. Nah, ini yang harus kalian cari nanti ya. Kemudian nomor 6, menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel aplikasi soal cerita. Nah, aplikasi soal cerita misalnya nih, 3 baju ditambah 5 celana harganya misalnya 17.000. Kok mahal banget ya? Kok murah banget ya? Pulpen aja deh. Misalnya 3 pulpen ditambah 5 pensil harganya 17.000. 4 pulpen ditambah 2 pensil harganya 18.000. Berapakah nilai misalnya 20 pulpen dan 30 pensil? Nah, kayak gitu udah sering ya, nggak usah dikasih contoh. Kemudian menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Nah, grafik misalnya ada grafik. Grafiknya gimana ya? Pokoknya ada grafik lah, ada pertemuan gini. Misalnya ini garisnya nilainya berapa, garisnya nilainya berapa. Nanti kalian bisa, sebenarnya ini sama aja ya. Nanti misalnya persamaan yang ini persamaannya apa, ini persamaannya apa. Nah, kalian tinggal selesaikan dengan SPLDV. Cari X dan Y-nya. Nanti ketemu X dan Y-nya di sini. Caranya sama aja dengan eliminasi kayak kemarin ya, menyamakan salah satu X atau Y-nya gitu. Nanti ketemu. Kemudian yang nomor 9 ini tentang menentukan dua persegi panjang bila diketahui panjangnya 2 kali lebarnya. Ini di latihan di buku juga sudah ada ya, latihan yang tentang apa? Luas persegi panjang. Oh, ini tentang SPLDV. Ya, bisa paket 1 atau paket 2 ada semua ini. Silahkan dicari. Kemudian menentukan penyelesaian dari dua persamaan linear dua variabel aplikasi soal cerita. Ini udah sering juga. Tinggal ada soal cerita, kalian ubah ke ininya ya, dirubah ke kalimat matematikanya, kemudian dicari X dan Y-nya. Oke, itu sebentar. Enggak bisa. Nggak bisa digeser ya? Nggak bisa. Oke, itu nomor 9. 11, rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras biasa ya, sudah bisa kan ya rumus Pitagoras apa? Kalau misalnya ini sisi miring, misalnya ini siku-sikunya, ini A, ini B, ini C, berarti rumusnya apa? C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat, atau A kuadrat tambah B kuadrat sama aja. Nyari B kuadratnya, C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nyari A kuadratnya, C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kayak gini udah sering ya. Kemudian menentukan sisi miring hipotenusa bila diketahui kedua sisi siku-sikunya. Nah, sisi miring ini semua kalian kalau tahu triple Pitagoras, hafal triple Pitagoras, kalian akan bisa mengerjakan ini. Triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras kalian akan bisa mengerjakan ini semua. Misalnya yang diketahui dua sisi siku-sikunya, misalnya A dan B-nya. Kalian disuruh mencari C-nya. Ya, asal apal triple Pitagorasnya pasti bisa ya. A-nya berapa, B-nya berapa, maka C-nya berapa. Kemudian menentukan alas segitiga sama kaki bila diketahui panjang kaki dan tingginya. Nah, misalnya kayak gini. Diketahui tingginya berapa, misalnya tingginya berapa. Tingginya misalnya 12, ini 13. Nah, kalian disuruh mencari AB-nya. Berarti berapa di sini? 12, 13, triple-nya berapa? 5 kan? Kalau ini sama kaki kan berarti ini 13 kan? 13, 12, ini 5. Berarti AB-nya berapa? AB-nya berarti 5 tambah 5. Berapa 5 tambah 5? 10. Gitu ya. Yaitu menentukan. Kemudian
Nomor 15, ini triple Pitagoras lagi. Triple Pitagoras, ya kalian disuruh mencari misalnya triplenya 5, 12, triplenya berapa? Ya 13. Harus hafal ya. Triple Pitagoras ini wajib hafal. Ya, wajib hafal semuanya. Kemudian menentukan jarak A dan B bila diketahui jarak pengamat dari mercusuar dengan kapal A dan B serta tinggi mercusuar. Misalnya ada mercusuar di sini ya. Ini mercusuar lah, pokoknya kayak menara gitu ya. Di sini ada kapal A, di sini ada kapal B. Misalnya jaraknya berapa? Misalnya jarak ini berapa, jarak ini berapa. Nah, kalian disuruh menentukan jarak kapal A dan kapal B-nya, jaraknya ini. Ya. Misalnya kayak ini 12, ini 5 meter, ini kan 13. Misalnya ini berapa lagi gitu ya. Nanti kalian intinya kalian nyari ini sama ini, panjangnya ini sama ini. Dari A ke B berapa. Tuh ya. Cari contoh-contoh soal yang kayak gitu. 15 menentukan jarak kapal A dan B tadi. Menentukan tinggi tiang bila diketahui panjang tangga dan jarak ujung bawah tangga. Ini juga sama. Menentukan tinggi tiang. Misalnya tiangnya ini berapa tingginya? Nomor 16. Bila diketahui panjang tangga dan jarak ujung bawahnya. Ini panjang tangganya, misalnya tangganya. Pasti semuanya triple Pitagoras gitu. Misalnya tangganya 13 cm. Ini 5, berarti tingginya berapa? Angkanya Briana itu aja ya. Coba kalian kalau 13, 5 berarti tinggi tiangnya ini berapa? Menentukan tinggi tiang bila diketahui panjang tangga. Panjang tangganya kan ini. Dan jarak ujung bawah. Jarak ujung bawahnya ini. Jaraknya 5. Ini 13. Tingginya berarti berapa? 12. 12. Ya gitu aja. 12. Kemudian menentukan jarak terpendek jika kapal berlayar ke timur dan berbelok ke utara. Misalnya ke timur itu kan dari sini ya, timur sini. Ke timur misalnya 45. Ke utara berapa? Misalnya 60. Berapakah jarak terpendeknya? Berapa ini? Bagi 5. Bagi Briana ngasal nih angkanya. Ini ada nggak triplenya? Nggak ada ya? 9, 12, nggak ada ya? Kalau 9, 12, 15 ya ada ya? 15 kali 5, 15 kali 5 itu berapa? 15 kali 5. 75. 75. Berarti di sini 75. Ya pokoknya gitulah. Angkanya nanti bisa nih. Terus 18 menentukan diagonal ruang sebuah balok. Ya, diagonal ruang sebuah balok gimana? Nih, balok. Ya tinggal di sini misalnya berapa? Misalnya biar agak susah nyari contohnya. Nah, diagonal ruang itu yang kayak gini ya, yang ini DR-nya. Nah, ini kalian cari dulu. Misalnya ini 9. Briana angkanya nggak pas. Tergantung ya, pokoknya angkanya cara mencari diagonal ruang itu akar dari panjang kuadrat dikalikan lebar kuadrat dikalikan tinggi kuadrat. Nah, caranya ini tinggal dimasukkan aja. Nanti angkanya ngikutin. Kemudian nomor 19, menentukan sisi belah ketupat bila diketahui diagonal-diagonalnya. Misalnya ini ada belah ketupat. Diagonal-diagonalnya diketahui. Misalnya diagonalnya berapa? Ini 6. Misalnya 6 ya. Diagonalnya 6, 10, 6, 8. Berarti ininya berapa? Kalau 6, 8 berarti kan ini 3, 3, ini 4, 4. Gitu kan? Diagonalnya 6 sama 8. Berarti ini kan 3 sama 3, ini 4 sama 4. Berarti sisi miringnya atau sisi dari belah ketupat itu ada berapa? 5 ya. 2, 3, 4, 5. Sisinya 5. Kemudian
menentukan sisi miring hipotenusa bila diketahui kedua sisi siku-sikunya sama aja gini ya. Kayak gini, ini sisi siku-sikunya sini sama sini diketahui sisi miringnya berapa gitu. Nah, ini yang harus kalian ini pahami tentang menentukan sisi siku-siku dari segitiga istimewa. Ini kemarin Bu Riana belum ajarkan ya, belum ajarkan. Kalian bisa lihat bentar. Segitiga istimewa itu ini karena Bu Ina bikin soal kayak gini. Kalian buka tentang Pitagoras. Pitagorasnya halaman 87. Silahkan dibuka halaman 87. Bu Riana kasih contoh soal ya. Sebentar. Ya, belum dibuka nih. Sebentar ya. Maaf. Bu Riana harus buka soal dulu. Terus. Nah, ini belum pernah diajarkan ya sama Bu Riana tentang segitiga istimewa. Nah, kalian harus pelajari contohnya. Kalian sudah buka halaman 87? Sudah belum? Copy. Baru Riana share dulu deh. Bisa nggak di-share di papan tulis ya? Nggak bisa ya. Nulis teks. Aduh, agak nggak bisa nih di-share di papan tulisnya. Ya, Bu Riana gambar aja deh. Astaga. Nggak bisa ya. Nih, Bu Riana gambar aja ya. Kalau misalnya ada segitiga istimewa misalnya gini. Yang di sini sudutnya, ini kan 90 derajat. Sini 30 derajat, sini 60 derajat gitu kan. Nah, kasih sound. Kalau misalnya sisi miringnya 18. Sisi miringnya 18, berapakah panjang sisi PQ-nya? Misalnya di sini 18. Ini PQR. Berapakah panjang PQ-nya ini? Rumusnya apa di situ? Lihat di situ. Rumusnya kalau di sini A, di sini 2A. Sini A, sini 2A, sini berapa? A akar 3 kan? A akar 3. A akar 3. A akar 3. Nah, berarti kalau misalnya di sini 18, ini berapa? Kalau A-nya 18, A akar 2A. 2A 18. A akar 3-nya berapa? Ayo. Ini 2A. 2A 18. Berarti A-nya berapa? A-nya 9 kan? Berarti A akar 3 berarti PQ-nya, misalnya ditanya PQ-nya. PQ-nya berapa? Berarti PQ-nya berapa? Kalau 2A-nya 18, A-nya 9, maka A akar 3-nya berapa? 9 akar 3. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu kalian hafalkan ya. Bu Diana belum ngajarin yang ini, tapi dikeluarkan sama Bu Ina. Berarti ini A-nya kalau sisi siku-siku yang pendek itu A, sisi siku-siku yang satunya lagi A akar 3, sisi miringnya itu 2A. Kalau sisi miringnya 18, maka sisi siku-siku yang pendeknya kan ini 2A. 2A berarti A-nya adalah 9. Berarti A akar 3-nya 9 akar 3. Gitu ya. Nah, itu pelajarin yang kayak gitu. Kemudian terakhir tentang tentang keliling dan luas lingkarannya. Ini ada 4 ya. Ada 4.
Menentukan keliling lingkaran bila diketahui diameter sama pi. Gampang ya, rumusnya tinggal keliling lingkaran apa? Kalau diketahui Dikali diameter. ya pi kali d. Udah tinggal dihitung aja pi kali d. Kemudian unsur-unsurnya, unsur-unsur lingkaran itu yang kemarin ya, yang dibahas tentang busur, tali busur, tembereng, kemudian tentang apa lagi? Tembereng, juring, diameter, jari-jari, dan seterusnya ya. Apotema itu kalian pelajari. Kemudian menentukan jarak yang ditempuh bila diketahui diameter roda dan banyak putaran. Nah, ini jarak yang ditempuh itu sama dengan panjang lintasan ya. Sama aja, panjang lintasan. Panjang lintasan apa rumusnya? Panjang lintasan apa? Keliling, lingkaran, kali banyak putaran. Banyak putaran roda. Ya tinggal dicari kelilingnya roda itu berapa, dikalikan banyak putarannya. Kemudian yang terakhir, menentukan keliling bangun setengah lingkaran yang dimodifikasi. Misalnya ada kayak tadi ya, cuma Briana nggak akan terlalu rumit kayak tadi. Misalnya ada setengah lingkaran, kemudian dimodifikasi seperti ini ya. Nah, kalian disuruh mencari kelilingnya. Ini kan keliling lingkaran, kemudian ditambah keliling lingkaran besar, ya. Keliling setengah lingkaran besar, ya. Keliling setengah lingkaran yang besar, terus ditambah yang ini, tambah keliling setengah lingkaran yang kecil, terus ditambah ini, apa ini? Jari-jari ya, jari-jari lingkaran yang besar. Kan ini jari-jari lingkaran besar, atau kalau lingkaran yang kecil sama dengan diameter. Ya, R lingkaran yang besar. Terus tinggal dijumlahkan aja semua berapa. Gitu ya. Oke, kebayang ya soal-soalnya yang Briana keluarkan dan Briana keluarkan seperti apa? Sudah kebayang ya? Di situ sudah Briana share untuk ininya, kisi-kisinya. Silahkan nanti dipelajari, ya, dipelajari terus kalian banyak latihan soal dari soal-soal yang di-share tadi. Nah, ini tinggal 23. Ini banyak banget berarti yang nggak hadir. Ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 ya, tanggal 2. Briana absen ya untuk sesi 2. Ini masih ada waktu 15 menit, bisa kalian manfaatkan untuk belajar ya. Agastya hadir, Agastya? Hadir, Bu. Oke, Akila? Hadir, Bu. Oke. Alfitrisya? Hadir, Bu. Oke. Anindita? Hadir, Bu. Oke. Anindita. Anissa Ardi? Hadir, Bu. Anissa Sangdia? Anissa Sangdia? Halo? Nggak ada ya? Anissa Sangdia nggak ada. Ataya? Hadir, Bu. Hadir. Aulia Yasmin? Yasmin? Nggak ada juga. Azahra? Azahra nggak ada. Kalista? Hadir, Bu. Dan Aisyah? Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Faiha? Hadir, Bu. Felicia? Hadir, Bu. Ya, Felita? Hadir, Bu. Haura? 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 Hadir, Bu. Hadir. Kaila Fidelia? Hadir, Bu. Hadir. Keisha Nadira? Nggak ada ya. Keisha Salsabila? Keisha Salsabila? Nggak ada juga. Kevia? 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 Nggak ada. Kevia nggak ada. Meroska? Meroska? Nggak ada. Nadindra Gayatri? Nadindra? Nadindra nggak ada. Naura Kesha? Naura Kesha nggak ada juga. Nadindra Gayatri, Meroska nggak ada. Kevia nggak ada. Naura Kesha ada nggak? Naura Kesha? Nggak ada. Banyak banget ini nggak ada. Nayela Hadir, Julita. Bu. Rabina. Hadir, Bu. Ramania.
Ada. Syifa Alia. Syifa Alia. Hadir, Bu. Hadir. Talita Elvina. Hadir, Bu. Hadir. Tira Nanda. Ada, Bu. Oke, Vinka. Vinka. Hadir, Bu. Vinka hadir. Taskia. Taskia. Hadir, Bu. Hadir. Bentar ya, Briana hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 benar. 10. Coba deh Briana cek ini. Takutnya ada yang terlewat. Nih Briana tulis apa nih? Anissa Sambia ya, yang Briana baca adalah yang alfa, yang nggak ada. Nanti kalau kamu merasa ada tapi Briana baca berarti kamu lapor ya. Anissa Sambia, Aulia Yasmin, Azahra, kemudian Kesha Nadira Purnomo, Kesha Salsabila, Hansa, Kevia. Bila Salsabila hadir, Bu. Oh, tuh kan ketemu. Hansa Salsabila hadir. Ya, maaf ya. Oke, udah pas. Baik, terima kasih atas perhatiannya semuanya ya. Semoga pembahasan kisi-kisi ini membantu kalian ya untuk mempersiapkan PTS nanti. Silahkan dipelajari dan dicari contoh-contoh soalnya yang mirip dengan kisi-kisi tersebut. Kita foto absensi dulu sebelum istirahat ya. Oke, semuanya yuk semangat foto. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selesai juga istirahat ya. Jangan lupa sholat, makan siang, ya. Dibuat happy aja. Ya. Yuk, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat istirahat. Jangan lupa sholat ya. Ya, assalamualaikum. Ya.